Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak sekalian di pagi hari ini? Semoga terus dalam keadaan baik-baik saja ya, agar kita tentunya bisa maksimal ibadah puasa kita sampai akhir ya. Ini kita di akhir-akhir Ramadan. Semoga Allah memudahkan segala langkah amal ibadah kita. Hari ini Bapak mau menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran. Sebelum kita tahu sejarah turunnya Al-Quran itu ya kepada Muhammad, kepada Nabi kita, maka kita harus tahu dulu bahwasanya keimanan terhadap Al-Quran itu adalah keimanan yang merupakan rukun iman yang ketiga. Jadi rukun iman yang ketiga dikatakan ketika Nabi menjawab pertanyaan dari malaikat Jibril tentang apa itu iman ya, maka Nabi menjawab bahwasanya rukun iman yang ketiga itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah, termasuk di dalamnya adalah Al-Quran. Maka wajib kita untuk beriman terhadap Al-Quran, kemudian kita memahaminya atau kita mengerti isinya, dan juga kita mengamalkannya dan mengajarkan Al-Quran. Karena itu ingat bahwasanya orang yang paling baik itu kata Nabi adalah khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian itu adalah yang belajar Al-Quran ya, dan mengajarkannya. Jadi yang terbaik di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain ya, gitu. Itulah pokok keimanan terhadap Al-Quran. Nah, sekarang kita tahu bahwasanya ada kurang lebih 3 tahap turunnya Al-Quran. Di mana dijelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 2 periode, yakni periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah itu terjadi pada saat Nabi bermukim di Mekah sekitar 610 sampai 622 Masehi ya. Jadi 610 sampai 622 Masehi, sampai Nabi hijrah. Nah, ayat-ayat itu adalah disebutnya adalah ayat-ayat Makkiyah. Kemudian juga setelah Makkah yaitu Madinah, yaitu di tahun 622 sampai 632 Masehi. Ayat-ayatnya disebut ayat-ayat Madaniyah. Nah, itu yang terjadi di saat Jibril menurunkan atau menyampaikan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi. Sebelum itu, bagaimana
terjadinya penurunan ayat-ayat Al-Quran, diantaranya secara sekaligus ya, sekaligus dari Baitul Izzah ke langit dunia. Itu secara sekaligus ya, diterangkan dalam surat Al-Qadar ya, kita tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar ya gitu. Yaitu maksudnya adalah secara sekaligus. Secara sekaligus ke langit dunia, maka melalui Jibril adalah disampaikan kepada Muhammad secara berangsur-angsur, yaitu 23 tahun. Jadi 3 tahap ya. Yang pertama dari Allah ke Lauh Mahfudz ya, yaitu di surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 ya. Dikatakan wal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfudz. Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir, bahkan ia adalah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, lagi terpelihara dengan sebaik-baiknya pada Lauh Mahfudz. Yang kedua dari Lauh Mahfudz ke Baitul Izzah, yaitu surat Al-Qadar ya, ayat 1 ya, itu secara sekaligus. Kemudian dari Baitul Izzah ke Sama'ud Dunia ya, ke langit dunia, dan sampai ke Nabi itu adalah secara berangsur-angsur ya, yaitu suratnya surat Al-Isra ayat 106 ya. Dan Al-Quran itu kami bagi-bagikan supaya engkau membacanya kepada manusia dengan lambat, tenang, dan kami menurunkannya berangsur-angsur. Nah, itu sejarah turunnya Al-Quran. Jadi diulangi ya. Yang pertama tahapnya adalah dari Allah ke Lauh Mahfudz ya, atau Baitul Izzah ya. Kemudian yang kedua dari Baitul Izzah ke langit dunia, itu secara sekaligus ya. Dan dari langit dunia ya, melalui Jibril yang jadi guru Nabi, maka Al-Quran terus secara berangsur-angsur atau bertahap-tahap. Itulah sejarah Al-Quran yang tentunya banyak hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap-tahap, supaya kita paham bagaimana belajar Al-Quran itu adalah dengan bertahap-tahap ya. Sehingga tentunya dengan belajar bertahap-tahap kita semakin dipermudah ya, dipermudah untuk belajar Al-Quran gitu ya. Bahwasanya kalau kita mempelajarinya secara sekaligus itu pasti berat ya gitu. Mempelajarinya langsung 30 juz ya, pasti itu berat. Tapi kalau dipelajari secara bertahap-tahap dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya, pasti itu adalah mudah gitu ya. Nah, itu demikian dari sejarah turunnya Al-Quran. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.